Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Ruhamiati, biasa dipanggil Dayah. Sekarang saya duduk di kelas 10 MA Nurul Hikmah yang berada di Kabupaten Dompu. Sebetulnya aku bukan anak SD. Sebenarnya aku bukan anak kecil. Sesungguhnya aku bukan anak-anak. Tapi, aku seorang wanita muda yang berusia 2 kali lipat dari seorang anak SD. Aku seorang mahasiswa yang berkuliah di sebuah universitas ternama di kotaku. Tapi seringkali aku merasa aku bukan seorang civitas akademika. Aku sering merasa aku ini seorang anak-anak, karena aku sering rindu pada masa anak-anak. Mungkin karena dulu aku tidak pernah memiliki masa anak-anak. Saat umurku 9 tahun, ibuku telah meninggal. Karena penyakitnya yang sampai saat ini, aku tidak pernah tahu nama dari penyakit itu. Aku tumbuh hanya dengan seorang ayah yang bekerja sebagai penjahit, yang penghasilannya tidak cukup untuk membelikan aku sebuah boneka. Aku tidak memiliki kakak, apalagi adik. Aku hidup hanya sendirian, didampingi dengan ayahku yang mulai rentah. Tapi, aku memiliki seorang ayah yang sangat hebat. Siang malam ia bekerja tanpa rasa lelah, hingga aku bisa bersekolah di sekolah-sekolah unggulan dari semenjak aku SMP hingga aku SMA. Namun, kehidupanku adalah kehidupan yang sepi dan sederhana, tanpa sedikit pun kemewahan. Tapi, itu semua membuat aku fokus dalam belajar. Hingga aku kuliah, aku bisa mendapatkan beasiswa dari sebuah pabrik rokok terbesar di negara ini. Aku mendapatkan kuliah gratis, uang saku tiap bulannya, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Walaupun resikonya aku harus giat belajar dan tidak boleh mendapatkan IPK di bawah 3,00. Kehidupanku ini terasa seperti angin yang berhembus begitu saja. Yang angin itu tidak berubah menjadi tornado atau angin puyuh. Aku selalu berpikir, aku ingin kembali pada masa kecilku. Aku ingin perbaiki semuanya. Masa kecil yang dulu aku tidak bisa menatanya dengan sempurna. Ingin ku tata ulang masa kecil itu, ingin ku rangkai tahun demi tahun dengan kenangan-kenangan yang bisa ku kenang hari ini. Masa kecil yang dipenuhi dengan kesenangan dan kebebasan. Tapi, sepertinya permainan-permainan itu tidak bisa lagi kutemui sekarang ini. Karena anak-anak kini sudah terkontaminasi oleh teknologi. Mereka sudah senang dengan internet. Facebook lah, game online lah, PlayStation lah, semua hal-hal yang membuat aku muak pada masa-masa ini. Aku rindu pada masa kecilku. Masa di mana aku bebas. Aku bebas bercita-cita. Bebas untuk berkeinginan. Oh iya, dulu saat kelas 1 SD aku memiliki cita-cita menjadi seorang polisi. Kelas 2 SD, aku memiliki cita-cita ingin menjadi seorang presiden. Kelas 3 SD, aku ingin menjadi seorang dokter. Kelas 4 SD, aku ingin menjadi seorang pilot. Aku rindu pada masa kecilku. Masa di mana aku bebas bercita-cita, bebas untuk berkeinginan. Oh iya, dulu saat kelas 1 SD aku memiliki cita-cita menjadi seorang polisi. Kelas 2 SD, aku ingin menjadi seorang presiden. Kelas 3 SD, aku ingin menjadi seorang dokter. Kelas 4 SD, aku ingin menjadi seorang guru. Kelas 5 SD, aku ingin menjadi seorang pilot. Kelas 6 SD, aku ingin menjadi profesor.
Tapi saat aku kuliah, aku tidak pernah memiliki cita-cita. Saat aku berkuliah, aku ingin sekali mewujudkan segala keinginanku semenjak SMA. Aku ingin sekali menghiasi layar kaca dan terkenal. Tapi aku berkuliah bukan di tempat yang memiliki jurusan bintang film atau model. Tapi aku berkuliah di tempat orang-orang yang bergelut dengan angka-angka. Ada pembukuan, neraca, simpan pinjam, dan sesuatu yang lain yang berhubungan dengan uang. Bagaimana bisa aku menjadi apa yang aku cita-citakan? Aku sering merenung dan berpikir, aku kehilangan cita-citaku. Tapi jika aku melihat teman-temanku di tempat sekarang aku berkuliah, aku seperti sedang berkuliah di tempat para model. Mereka berdandan layaknya model dalam majalah. Karena itu pula lah aku sering bergaya sama seperti model. Ya, sekedar mengobati kerinduanku terhadap cita-citaku. Aku menggunakan hak tinggi ke kampus. Rok yang sedikit minim atau jeans yang benar-benar melekat pada kaki. Hingga membentuk bokongku yang menonjol serta baju yang ketat agar buah dadaku terlihat besar dan seksi. Hal itu membuat para kaum Adam selalu melihatku dengan tatapan tajam. Seperti menginginkanku. Itu semua menjadi kebanggaanku. Namun hidup seperti ini terkadang membuatku amat tersiksa. Karena aku bukan orang kaya seperti teman-teman yang lainnya yang memiliki uang banyak hingga bisa bolak-balik ke kampus dengan Jaguar atau BMW. Aku selalu bingung untuk mencari tambahan jajanku di kampus serta membeli perlengkapan make up dan pakaian yang setiap minggu harus berganti dengan model yang baru. Amat sulit meninggalkan dunia yang membuat aku tersiksa sendiri. Tapi karena aku pintar dalam berhitung, aku selalu mencari jalan keluar bagaimana cara mendapatkan pemasukan yang lebih besar untuk pengeluaran yang lebih besar. Sampai aku tahu bagaimana teman-temanku yang pandai berhitung itu juga mendapatkan penghasilan yang lebih. Ya, tentu saja aku mengikuti jejak teman-temanku. Walau memang bukan jalan yang halal, yang aku lakukan untuk mencari penghasilan yang lebih. Tapi harus bagaimana lagi? Yang kulakukan setiap hari, sepulang kuliah hanya pergi dengan para tua bangka yang haus akan tubuh wanita. Setiap malam aku selalu pergi dengan tua bangka itu ke daerah yang udaranya cukup dingin. Dan ya, seperti itulah. Hingga besoknya rekeningku sudah penuh dengan uang yang bisa kugunakan untuk membeli make up dan pakaian baru. Aku sering terbahak-bahak karena terlalu banyak uang di dalam rekeningku. Tapi sekarang tak bisa kuelakkan. Kehidupan yang membosankan, kehidupan yang mengalir dengan begitu saja. Kehidupan yang dihantui oleh dosa. Kehidupan yang selalu memuakkan. Kehidupan yang membuat aku tersiksa. Kehidupan yang tak berarti dibanding dulu saat aku masih kecil. Saat aku memiliki cita-cita dan mimpi, dan saat aku bebas berimajinasi. Kehidupan yang indah saat aku bisa berlari kemana-mana. Berlari semau aku berlari. Andai dunia ini bisa kuputar waktunya, aku akan kembali ke masa aku sering menangis karena berebut mainan dengan temanku. Dan aku tak pernah mau pergi ke masa di mana aku berbicara sekarang. Aku rindu akan citaku. Tapi harus bagaimana lagi? Inilah yang terjadi sekarang. Segala beban hinggap dalam diri. Penyesalan dan penyesalanlah yang hinggap dalam perasaan ini. Mungkinkah aku harus mati dan tinggalkan diri ini? Atau aku harus jalani hidup ini sampai mati? Maaf, sepertinya aku harus masuk kelas.